Oke, jadi ini dia. Saya akan mereview singkat ya. Apa saja yang sudah dipasang di Aerox ini, modifikasinya sudah apa aja, dari depan sampai belakang, atas, bawah, akan saya jabarkan spek detail lengkapnya untuk bagian luarnya. Untuk bagian mesinnya standar ya, mungkin ada ubahan ya, nanti saya bahas di next video aja ya. Ini jadi bagian luarnya dulu saja. Oke. Nah, seperti inilah Aerox 155 2017 yang sudah modifikasinya cukup banyak ya. Oh ya, ini pertama saya ngambil konsepnya spek gambot ya. Jadi gambot padat, karena lagi zamannya downsize ceper, pendek, bannya kecil. Saya kebalikannya, saya sukanya yang upsize dan juga padat banget depan belakang, seperti itu. Jadi yang paling awal dulu saja ya, pertama-tama itu adalah bagian atas ini. Bagian atas dulu saja kita bahas. Mungkin dari yang kiri dulu ya. Untuk kiri pengereman ini saya pakai master rem dari KTC. Master rem dari KTC, tabung remnya dari Lightech. Kiri kanan ya Lightech. Terus hand grip pakai Kawasaki KZ. Dan ini phone holder no brand ya. Ini tidak ada brandnya, cuma saya tambahin adaptor lagi supaya bisa nyangkut di sini. Dan ini nih lumayan enak ya. Ini saya sudah pakai sekitar 1 tahun lebih malah, dan dia enak, gampang. Saya contoh HP saya, ini ada ininya ditempel di HP. Nah ini tinggal dipasang kluk. Nah dan dia awet, seperti itu. Bagian kiri ya itu aja sih. Untuk bagian kanannya, master remnya saya pakai Adeline, radial juga sama Adeline. Itu Adeline, ini KTC, ini sana Adeline. Tabungnya pakai Lightech juga, ini variasi aja, tutupnya Staldus. Yang ini bedanya, gas spontan saya pakai Daytona. Hand gripnya pakai KZ juga sama, bar endnya pakai Black Diamond, bar endnya Black Diamond, terus spion bar endnya pakai punyanya Scarlett. Nah, jadi ini itu kanan kiri sama ya, bar endnya Scarlett, terus pakai bar end Black Diamond. Jadi dia jalurnya Black Diamond tapi pakai model spion. Bisa apa enggak mas? Sebenarnya tidak bisa ya, harus ganti bautnya pakai baut panjang. Nah, pakai baut model panjang dan tambahin adaptor di dalam supaya dia bisa lebih keluar. Mungkin kalau nggak pakai jalurnya Black Diamond, spion aja, pakai standarnya bisa. Tapi karena ini pakai jalur lagi Black Diamond plus spion, ini juga Black Diamond, jadi harus pakai baut panjang dan adaptor lagi di dalam. Dan pastinya bakal jadi lebih lebar ya, lebih lebar dari standarnya. Jadi kalau buat nyelip-nyelip harus lebih hati-hati. Cuma saya selama ini pakai sih tidak ada kendala, tidak ada masalah, bener-bener aman. Karena memang ini ngambilnya tidak terlalu panjang juga ya. Ya lumayan lah dibandingkan handle. Cuma kalau bisa naik motor hati-hati, ya lebih hati-hati saja. Karena dia lebih lebar daripada standarnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk perkarbonan ya. Dari atas dulu. Dari atas ini pakai sprit throw model catur ya, visornya ditambah variasi aja dari CNC dan juga baut titanium seperti ini. Sekarang sudah banyak yang jual ya. Yang ini variasinya tapi murah, cuma 30-an. Ini saya beli waktu itu 150 karena custom pakai CNC ya. Bahannya aluminium jadi mahal. Cuma kalian nggak perlu cari yang murah aja, sekarang 30 juga. Bentuknya mirip-mirip kok sama, seperti itu. Ya, ini pemanis aja sih, nggak ada fungsinya ya. Pemanis seperti itu untuk visor Sprito. Selanjutnya dasi Sprito. Dan ini custom ya, custom untuk Aerox Old tanpa plat nomor seperti itu. Tidak saya rekomendasi untuk harian. Kalau apalagi kalau banyak polisi, karena saya ini kerja di luar kota dan jarang ada polisi, jadi saya pakai buat harian aman sih seperti itu. Ini dasi Sprito-nya tidak full ya, hanya melapis saja. Jadi dasi standarnya dilapis pakai Sprito. Beda dengan ini full. Kalau ini lapisan Sprito gitu. Sprito tuh modelnya catur gini, cukup keren kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada emblem titanium.
meong ya, emblem kucing meong, titanium. Sebenarnya ini bukan titanium guys, ini tuh hanyalah stainless, cuma modelnya model titanium. Jadi kalau kalian bilang ini titanium, sebenarnya enggak. Titanium itu mereknya titanium, cuma bahannya itu stainless, modelnya titanium. Jadi dia tidak titanium, hanya stainless biasa yang bermodel seperti titanium, seperti itu. Selanjutnya ada winglet. Nah, winglet ini modelnya carbon twill ya. Ini saya beli di Mr. Motoshop nih online. Ini bukan ya, ini stiker aja pemanis. Dan ya seperti inilah wingletnya, karbon cukup oke. Cuma dia tipis ya. Manis aja sih supaya lebih padat. Seperti itu. Selanjutnya ada spakbor depan. Spakbor depan ini saya pakai dari custom untuk motor NMAX model MotoGP. Untuk NMAX model MotoGP saya custom karena shocknya ini shocknya NMAX ya. Jadi saya custom seperti ini. Modelnya beda dengan model standarnya yang terdapat jarak. Kalau ini lebih rapat dengan ban depan. Seperti itu. Ya itu aja sih bagian depan ya. Selanjutnya untuk kaki-kaki ya, langsung kita bahas saja. Untuk kaki-kaki ini saya pakai Absedone KTC punyanya NMAX, dan ini modelnya tabung pisah ya. Walaupun tabungnya ini walaupun dibuka tidak ada fungsinya. Ini juga kliknya itu hanya variasi saja, tidak berfungsi. Sekali lagi ya, bagi yang kok bisa kliknya tuh walaupun dipencet-pencet juga tetap tidak akan berubah karena sekedar variasi. Absedonnya, oh ya, Absedon KTC ini punyanya NMAX ini harus dengan segitiganya ya. Kalau tidak pakai segitiganya nggak akan bisa dengan motor Aerox karena memang perlu segitiga. Karena model lama ya. Yang model baru pakai segitiga standar bisa, tidak ada kendala. Dari Absedon ini kaliper RCB sangat disayangkan. Logonya RCB ini tidak awet, yang saya kurang suka loh. Saya kena cuci semprot kompresor tuh, copot malah. Cuci kompresor dan dia udah langsung hilang tulisannya. Padahal menurut saya tulisannya itu bagus, keren, putih gitu. Cuma kena cuci kompresor dikit langsung nggak bisa guys, langsung mati. Seperti itu. Ini ada tambahan lagi ya. Ini namanya airflow, air scoop. Variasi aja dari XC Racing. Di toko online banyak kok XC Racing, dan dia ini agak model yang ininya tidak bisa digerak-gerakin, jadi bisa digeser-geser. Sebenarnya ini fungsinya untuk mendinginkan kaliper, cuma karena di sini saya tidak terlalu berfungsional, hanya sebagai variasi pemanis supaya terlihat padat saja. Seperti itu. Ini airflow-nya. Oh ya, ini velgnya pakai Axio ya. Axio double disc. Jadi Axio ini lebih lebar dari standar dan dia support double disc kanan kiri, walaupun disc yang kiri tidak saya pakai. Disc yang kirinya tidak ada kalipernya. Disc kirinya bisa dipasang kaliper walaupun saya tidak pakai ya. Seperti itu. Dia lebih lebar dari standar sedikit ya. Dan pastinya baut-baut ya, baut-baut juga udah titanium. Ini baut titanium. Ini Pro Bolt biasa, Pro Bolt, titanium. Saya yang penting-penting kayak ini, yang ke kaliper saya pakai Pro Bolt karena supaya bongkar pasangnya gampang ya. Ini juga karena kalau pakai titanium itu rawan selek guys, kepalanya ya, bukan bautnya. Bautnya sih patah susah, tapi kepalanya ini yang gampang selek. Ukuran bintangnya, apalagi ukuran kunci bintangnya itu tidak pas dan tidak bagus, gampang selek dia. Seperti itu. Untuk bagian depan seperti itulah ya, paling sama headlamp aja. Headlamp ini saya custom alis aja. Hanya custom alis dan lampu senjanya. Jadi lampu senjanya ini pakai Devil Eye warna oranye supaya tidak bosen aja sih. Jadi kasih Devil Eye oranye dan juga lampu alis warna putih. Karena bawaannya itu tidak ada Devil Eye, tidak ada lampu alis. Seperti itu. Dan juga lampu tembak ya di bawah. Tuh di bawah ada lampu tembak juga.
Nah, buat lampu jauh cuma tidak bisa kelihatan karena ini siang hari ya. Mohon maaf ya, jadi siang hari nggak bisa terlihat. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk bagian depan. Untuk bagian depan seperti itu. Ya itu udah semua. Saklar standar, speedo standar, tidak ada ubahan. Ini sempol jajanan. Ini hanya pemanis-pemanis saja dari Hayadesu. Pemanis-pemanis karetnya juga sudah mau lepas. Hanya pemanis saja. Mungkin itu sih bagian depan ya. Sepertinya sudah semua. Selanjutnya untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang ini sudah cukup banyak ubahannya, apalagi untuk bagian kanan. Yang pertama pastinya adalah monoshock. Monoshock ini saya pakai punya customan, jadi customan sudah braketan dan dia itu pakai shock breakernya Fiction. Shock breakernya Fiction, model Fiction, ukuran Fiction juga. Jadi sudah PNP dengan bracketnya untuk Aerox out. Apakah ada yang dilas bang? Nggak ada yang dilas, nggak ada yang di ubah-ubahan, tinggal geser-geser kabel aja sama dipasangin kedudukan footstep seperti itu ya, seperti itulah. Nah, monoshock Fiction untuk Aerox. Selanjutnya untuk manis ya, kayak ini footstep dari Arumi warna hitam, dan juga joknya warna catur ya, seperti itu modelnya, supaya saya samakan dengan karbon depannya ya, supaya matching aja lah. Untuk radiator ini terlihat jelas ya, warna pakai Bipro ini ukurannya lebih luas dan lebih lebar dan bisa menampung kapasitas air radiator lebih banyak. Ada radiator Bipro. Saya juga tambahkan hagernya ini untuk Aerox All juga PNP ya. PNP untuk arm standar. Kalau armnya variasi mungkin nggak bisa ya. Ini karena armnya standar dia jadi PNP. Armnya standar. Ya, dan pemanis-pemanis lainnya lah. Kayak ini ada bracket mufak untuk selang rem belakang. Terus ini ada emblem liquid moly. Ada pemanis baut stainless, baut-baut titanium, tutup radiator, pemanis juga, baut-baut. Selangnya pakai variasi Bossy ya, bukan Samco. Bossy warna kuning, dan ya mungkin seperti itu. Dan juga tutupnya ini variasi juga warna hitam. Mungkin itu saja sih ya untuk bagian kanannya, tidak ada ubahan apa lagi. Selanjutnya ada knalpot. Knalpot ini saya pakai punyanya YS Pro Racing Exhaust. Standar lokal, harga murah cuma 250.000, suaranya enak banget. Nanti ya saya cek sound di akhir ya. Inletnya inlet standar ya, cuma 28, inlet kecil. 28, ininya 32. Dan yang spesial di sini adalah motor saya ini karena udah pakai Mastrem KTC kiri, pastinya yaitu cakram. Kalau tromol mungkin nggak ada tabungnya ya. Karena pakai tabung di bagian kirinya pastinya cakram. Dan cakram pakai apa? Ini dia, pakai kaliper CPO. CPO ini merek lokal, harganya murah, cuma sekitar berapa ya? Sekitar 250. Kalipernya aja. Cuma karena ini pakai Aerox Old yang notabene tidak bisa pakai cakram belakang, kamu perlu tambahan bracket dari merek Delcavic. Seperti itu. Kalau nggak mau pakai bracket bisa beli arm punyanya NMAX ya, PNP juga. Cuma saya males pakai arm NMAX, mending saya tambahin bracket aja merek Delcavic. Seperti itu. Dan juga ya itu aja sih paling, sama tambahin air scoop dari XC juga, sama seperti yang di depan. Ini air scoop XC, modelnya sama, ini hanya sebagai pemanis aja ya, tidak terlalu fungsi sebenarnya. Untuk mendinginkan hanya sekedar pemanis aja, walaupun tetap bisa ngedinginkan ya, cuma kan akan terasa di kecepatan tinggi. Seperti itu. Paling baut-baut titanium pakai Pro Bolt, dan saya tambahin variasi
frame slider ya, ini berguna banget nih, apalagi di parkiran nih sering banget kena mepet-mepet motor orang, dan ini berguna banget kena tembok, kena motor, itu berguna banget bagian kanannya ya. Dan dia melindungi ya supaya nggak merusak hal lain lah. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi hanya mencari looknya saja supaya terlihat lebih ramai saja variasinya, bukan mencari fungsional, tapi hanya untuk penampilan kalau saya pribadi. Seperti itu ya, mungkin itu udah sih. Dan yang lainnya paling hanya pemanis-pemanis kayak ini, mata kucing variasi belakang ada warna hitamnya. Ini juga mata kucing. Ini juga kunci untuk shock breaker ya, gembok shock breaker sudah karatan. Gembok shock breaker ini sebenarnya harusnya pakai shock breaker, cuma karena shock breaker nggak ada, monoshock, jadi ya sebagai variasi aja kalau saya pribadi. Seperti itu, baut-baut titanium, dan ya gitulah. Mungkin itu aja sih untuk bagian kanan ya. Untuk bagian kirinya itu coba saya cek ya. Untuk bagian kirinya ya seperti inilah. Tidak ada ubahan banyak, paling seperti bagian kiri ya paling segini aja. Dari bagian bawah ini box CVT standar, cuma saya kasih variasi spinner. Nah, box CVT nya standar, terus box filter udaranya juga standar, cuma ini sudah diganti pakai semacam velocity air scoop gitu, saya lupa nih apa namanya. Ini supaya anginnya lebih masuknya banyak. Terus saya lapis karbon untuk yang bagian belakang. Walaupun ini karbonnya udah sering banget baret, lecet di parkiran dan macam-macam ya, udah banyak minusnya, tidak mulus lagi. Cuma ya untuk pemanis saja lah untuk bagian kiri supaya kelihatan ramai seperti itu. Dan juga tabung-tabungan Bonamichi Racing, tabung tanpa fungsi ya, hanya variasi aja, nggak kemana-mana. Tutup Arumi, baut-baut Probo, ya gitu aja sih paling sih. Dan juga Velocity ini saya pakai AH1 ya, AH1 Racing, diameternya lebih besar supaya pasukan udaranya lebih enak. Dan juga ini selang Uma Racing ke selang Hawa ya. Mungkin itu saja sih, tidak ada apa-apa bagian sini, sama saja. Bagian kiri seperti itu, bagian kanannya tadi sudah ya. Mungkin itu aja sih, bagian kiri tidak ada apa-apa lagi. Saya pribadi sih merasa ini sudah mentok ya, udah modifikasi mentok untuk bagian visual ya. Bukan mentok maksudnya mahal enggaknya, kalau mahal enggaknya saya nggak ngambil yang mahal-mahal sih, yang cukup-cukup aja. Cuma yang part digantinya itu loh, saya sudah beberapa semua diganti part. Paling cuma yang kurang adalah body repaintan harusnya. Kalau body sudah di repaint mantep ya, karena ini warna standarnya Aerox 2017 ABS, warnanya ini tuh, masih ada tulisannya 155, sudah ngelotok tuh ya. Seperti itulah bagian depan. Mungkin segitu aja sih untuk bagian visual Aerox ini, Aerox Old saya. Mungkin nanti untuk pembahasan detail mesinnya dan pengalaman saya sudah memakai motor ini selama hampir berapa ya, udah cukup lama saya pakai ini, udah 8 tahun, 6-7 tahun ya. Dan modifikasi seperti ini 7 tahun. Dan rencana ini akan saya jual, jika kalian minat bisa langsung aja ya tulis ya. Saya mau langsung jual karena untuk biaya keperluan lah ada. Jadi kalau kalian minat bisa langsung DM. Mungkin segitu aja ya review dari saya mengenai Aerox ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata saya juga meminta maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin disampaikan, pertanyaan, saran dan lain, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian dari saya. Saya Dunsa, thanks for watching and bye-bye.